Ya pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Ya, baik, terima kasih Poppy dan juga pemirsa. Industri makanan dan minuman selain restoran adalah satu dari 3 industri manufaktur yang mampu tumbuh positif di kuartal 2. Kinerja industri yang terefleksi dari Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa angka tertinggi di kuartal 2 dicatatkan oleh industri makanan, minuman, dan tembakau. Kita lihat datanya untuk PDB. Nah, ini dia, kita lihat ini adalah 3 industri pengolahan yang masih tumbuh positif. Kimia, farmasi, dan obat tradisional di kuartal kedua tumbuh 8,65%, kemudian logam dasar 2,76%, dan sementara makanan dan minuman masih tumbuh tipis 0,22%. Lanjut, kemudian kita lihat ini adalah PDB industri makanan dan minuman atas dasar harga berlaku. Ini dalam triliun rupiah ya pemirsa, kita lihat perbandingannya di kuartal 1 2019 240,33, kemudian naik di kuartal selanjutnya 253,58, naik lagi di kuartal ketiga, kemudian ada sedikit penurunan di kuartal 4 2019, turun lagi di kuartal pertama 2020 menjadi 244,95, namun ada kenaikan lagi di kuartal 2 2020 259,77 triliun rupiah. Oke, selanjutnya kita lihat untuk PMI, angka-angkanya seperti ini. Prompt Manufacturing Index untuk kuartal 2 2020, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, memang makanan, minuman, dan tembakau masih paling tinggi indeksnya, 35,3. Kemudian untuk pupuk, kimia, dan barang dari karet, 34,71. Logam dasar, besi, dan baja, 27,81. Kemudian semen dan barang galian non-logam, 25,76. Alat angkut, mesin, dan peralatannya, 24,63. Kertas dan barang cetakan, 24,11. Barang kayu dan hasil hutan lainnya 19,75, serta tekstil, barang kulit, dan alas kaki 19,1. Selanjutnya kita boleh lihat juga dari sisi konsumsi, ini dia angka-angkanya pertumbuhan konsumsi rumah tangga untuk Mamin selain restoran. Untuk year on year ini 0,71% ya untuk kuartal 2 2020. Kemudian untuk kuartalan ini juga tumbuh negatif yang cukup dalam ya, 3,94%. Tapi kalau dari sisi kumulatifnya justru masih tumbuh positif di angka 2,13%, meskipun perbandingannya dengan kuartal 2 2019 dan kuartal 1 2020 ini turunnya cukup signifikan juga begitu. Oke, selanjutnya kita lihat dari investasi. Ini untuk penerimaan modal dalam negeri dalam triliun rupiah. Kalau kita perhatikan di 2020 semester 1 angkanya 18,07 triliun rupiah dari 2.755 proyek. Jumlah proyeknya sudah lebih banyak ya dibandingkan 2018 dan 2019. Dan kalau kita lihat dari segi angkanya sendiri, itu nilainya sudah ya masih bisa dibilang on track ya, 18,07 begitu. Sementara itu adalah setengah dari 2019. Sementara untuk penerimaan modal asing dalam miliar US dollar untuk 2020 semester 1 adalah 0,8 miliar US dollar dari 1.866 proyek. Ini juga masih on track untuk bisa paling tidak menyamai level 2019 dan juga 2018. Ya, demikian data-data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Poppy. Baik, Dodi, terima kasih untuk informasinya. Kami lanjutkan perbincangan bersama Pak Adi dan juga Pak Edi. Pak Adi tadi, Pak Edi juga sempat menyebutkan bahwa pemerintah mencoba untuk realistis begitu dengan kondisi dan keadaan ini. Namun kalau kita lihat kan pertumbuhan industri makanan dan minuman ini kan tetap terus tumbuh walaupun melambat begitu. Nah, apakah ada booster mungkin yang bisa diperlukan atau diberikan oleh pemerintah lagi selain misalnya peluncuran dana PEN atau mungkin bantuan sosial atau mungkin bantuan terhadap sektor-sektor tertentu yang mengalami pelemahan di industri makanan dan minuman? Ya, oke, Mbak Poppy. Jadi pemerintah sudah memberikan beberapa insentif, termasuk yang terakhir adalah penundaan pembayaran BPJS TK dan diskon BPJS TK. Ini salah satu yang cukup besar juga yang dirasakan untuk penundaan ini. Dan sebenarnya pada saat kemarin PSBB ketat itu ada beberapa industri yang sektor-sektornya yang terparah itu dan beberapa mengalami gangguan cash flow, dan ini pemerintah juga sudah memberikan
dana penjaminan untuk modal kerja baru, dan mudah-mudahan ini bisa membantu untuk tumbuh lagi, untuk mulai dalam PEN ini, pemulihan ekonomi nasional ini. Tapi kami merasakan pemerintah tetap perlu meningkatkan daya beli. Daya beli ini ujung-ujungnya adalah yang paling penting. Karena kalau pemerintah bisa menyiapkan modal kerja tapi daya beli tidak ada, ujung-ujungnya akan menyulitkan industri itu sendiri. Oleh sebab itu, yang paling utama bagi kami adalah daya beli. Nah, yang kami usulkan juga ke pemerintah dalam beberapa kesempatan adalah bagaimana kita memikirkan memindahkan yang festive season yang Lebaran kemarin sudah tidak terjadi, kita harapkan bisa dipindahkan setelah pilkada atau di Desember. Di mana Desember itu kan ada cuti bersama, bagaimana kita bisa menggerakkan perekonomian kita dengan berbagai event atau berbagai kegiatan ekonomi, baik untuk yang kecil, menengah maupun besar, dengan berbagai event. Jadi event-event nasional yang kita gerakkan untuk menumbuhkan konsumsi ini. Di satu sisi pemerintah sebagai booster untuk memberikan daya beli, dan pelaku usaha juga sama-sama mendorong ke sana, dan masyarakat juga punya keinginan untuk meningkatkan pembeliannya seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan bisa menjadi salah satu yang menyelamatkan ekonomi kita. Karena pengalaman tahun 98 pada saat krisis, itu salah satu yang meningkatkan, mempercepat pemulihan itu adalah festival di daerah-daerah untuk semacam basar atau pasar rakyat. Kita mengadakan pasar rakyat dari daerah ke daerah, dan itu hampir serentak di banyak daerah dilakukan. Ini ternyata bisa menggairahkan ekonomi baik lokal maupun nasional. Nah, kita harapkan rangkaian ini kita lakukan bersama, dan puncaknya nanti di Desember pada saat cuti massal atau cuti bersama yang dialihkan oleh pemerintah. Itu harapan kami. Oke. Baik, Pak Edi, terkait tadi harapannya dari GAPMI sendiri, apakah mungkin memindahkan festive season ini ke event pilkada, kemudian juga, atau mungkinkah ini juga bisa berlangsung nanti untuk di Desember dengan kondisi saat ini? Baik, terima kasih Mbak Popi. Jadi saya kira yang terkait dengan demand driven ya Pak Adi ya, barangkali itu nanti wilayahnya pemerintah daerah dan sebagainya. Mungkin kami dari Kementerian Perindustrian, mungkin kita lebih fokus bagaimana kita membantu industri. Jadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh industri kita ini adalah masalah bahan baku yang masih banyak diimpor. Antara lain misalnya untuk susu, itu masih 78% itu masih harus impor. Ya. Kemudian juga coklat itu lebih dari 50%. Jadi kalau tidak salah 56% itu masih impor. Ya. Oleh karena itu salah satu insentif yang disiapkan oleh pemerintah adalah yang masuk ditanggung pemerintah PMDTP. Mudah-mudahan segera bisa kita realisasikan Pak Adi. Ya. Jadi rencananya hari Kamis nanti kita akan sosialisasikan kepada para pelaku usaha bagaimana cara proses bisnis untuk pengajuan PMDTP ini. Kemudian yang kedua terkait dengan cost production, ini salah satunya di mana industri makanan kita itu banyak menggunakan gas. Ini juga harganya relatif masih mahal di Indonesia, masih banyak yang mendapatkan harga 8-9 US dollar per MMBTU. Jadi kami sudah mengusulkan Pak Adi kepada Kementerian SDM untuk mendapat industri makanan minuman ini untuk mendapatkan pengurangan harga gas menjadi 6 US dollar per MMBTU. Jadi itu barangkali nanti yang bisa diupayakan. Di samping itu juga mungkin yang terkait dengan PPN bahan baku itu juga sudah diturunkan, yang semula 10% ya Pak, sekarang sudah 1%. 1% ya. Ya. Mungkin itu Pak Popi beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah di samping upaya-upaya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan pemirsa, tetaplah di sini.